Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Sampurasun, yaitu channel dongeng, ceramah, dan sejarah. Saudara-saudaraku, para pendengar yang saya cintai, baiklah, saya akan lanjutkan cerita bersambung, yaitu menggali harta terpendam. Bagian ketiga, cerita hilangnya kebencian. Dan untuk saudara-saudaraku yang baru singgah di channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Dan untuk adik-adik yang suka dengan cerita ini, tetap dalam bimbingan orang tua. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Waktu berjalan begitu cepat. Tidak terasa Mira kelas 6. Berarti sudah 2 tahun ibunya meninggal. Ketika itu Mira masih kelas 4. Kehidupannya tetap saja tidak berubah, selalu kebingungan untuk makan sehari-hari. Untunglah sekarang bertambah satu yang mau menolongnya, yaitu Bu Rika. Bu Rika sering memberi uang, tetapi Mira tidak mau menerima uang itu begitu saja. Mira membantu Bu Rika jika pulang sekolah. Setelah menyiapkan makan siang untuk ayahnya, Mira pergi ke rumah Bu Rika. Di rumah Bu Rika, Mira membantu membersihkan halaman. Bu Rika belum mempunyai anak. Di rumah besar itu, Bu Rika hanya bersama suaminya yang selalu pulang malam hari. Kasihan Bu Rika. Seandainya Mira bisa meninggalkan ayahnya sendiri di rumah, Mira mau menemani Bu Rika. Akan tetapi ayahnya sendiri. Ayahnya cacat, berjalan saja kesulitan, kakinya pendek sebelah. Sebetulnya Pak Bakar tidak mau merepotkan Mira, walaupun berjalan tertatih-tatih ia dapat menggarap kebunnya tanpa bantuan siapapun. Hanya Mira kasihan melihat ayahnya begitu kesulitan jika mencangkul kebunnya itu. Ya, mengapa tidak menyuruh orang untuk mencangkul kebun itu? Usul Mira suatu hari ketika melihat ayahnya terjatuh di kebun. Dari mana ayah mendapatkan uang untuk membayar orang yang mencangkul itu, Mir? Biarlah ayah yang mengerjakannya. Kamu tidak perlu memikirkan ayah. Kamu belajar saja yang rajin. Ayah ingin melihatmu berhasil. Jangan seperti ayahmu ini. Untunglah nenekmu meninggalkan warisan sebidang kebun. Kalau tidak, apa jadinya hidup kita? Walaupun hasil kebun tidak seberapa, akan tetapi bisa menambah kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan Pak Bakar setiap harinya adalah menggantikan tugas istrinya, yaitu menjadi tukang binatu, mencuci dan menyetrika baju orang lain, kemudian mendapat upah lumayan juga. Ketika ibunya masih hidup, banyak orang yang menyuruh mencuci pakaian dan sekaligus menyetrikanya. Orang yang menyuruh itu kebanyakan dari luar desa. Di desa sebelah ada sebuah pabrik gula. Tentu saja para karyawannya banyak yang dari luar kota. Tanpa didampingi keluarganya,
Para karyawan inilah yang membutuhkan jasa Bu Bakar. Ya, bagaimana kalau Mira yang mencuci dan ayah yang menyetrika? Usul Mira suatu hari. Kamu sudah lelah, Nduk. Pulang sekolah ke rumah Bu Rika. Kalau kamu masih menerima cucian itu, lalu kapan istirahatmu? Sudahlah, Nduk, jangan terlalu memaksakan. Ayah tidak ingin kamu sakit. Ibumu sakit gara-gara kelelahan. Ayah akan berdosa 2 kali jika engkau sakit. Biarlah ayah saja yang bekerja. Uang yang kamu dapatkan dari Bu Rika simpan dulu untuk kebutuhan sekolahmu. Kita masih punya hutang beasiswa itu kan? Setelah ayahnya berkata seperti itu, Mira sudah tidak pernah mengusulkan lagi. Kadang-kadang Mira masih membantu mengantarkan baju yang sudah disetrika ke rumah pemiliknya. Pekerjaan itu dilakukan setelah pulang dari rumah Bu Rika. Pekerjaan itu ia lakukan tanpa mengeluh sampai ulangan catur wulan 1 tiba. Mira, selama ulangan catur wulan ini kamu sementara tidak usah ke rumah Bu Rika, kata Bu Rika. Mengapa, Bu? Tanya Mira heran. Pusatkan pikiranmu pada pelajaran. Bu Rika tidak ingin melihat ulanganmu hancur gara-gara kamu bekerja di rumah Bu Rika. Bu Rika bisa aja. Saya terbiasa bekerja, Bu. Lagi pula saya dapat membagi waktu. Sudahlah, Bu Rika dapat bekerja sendiri sementara. Kamu tidak ada. Ini uangmu. Bu Rika memberi uang banyak sekali. 120.000 rupiah. Uang sebesar beasiswa setahun Mira. Bu, uang ini terlalu banyak. Bulan kemarin ibu telah memberi saya. Mengapa ibu memberi lagi? Tanya Mira sambil menitikkan air mata. Bu Rika cepat-cepat memegang kedua bahu Mira. Mira, jangan menangis. Ibu kemarin dapat rezeki. Ibu memang ingin membantumu. Simpanlah uang ini. Siapa tahu uang itu kamu perlukan. Terima kasih, Bu. Ibu baik sekali. Sekarang kamu bisa pulang dan hapus dulu air matamu itu, kata Bu Rika sambil tersenyum. Ya Allah, telah kau kirimkan orang-orang-Mu kepadaku, orang-orang yang begitu mulia. Terima kasih ya Allah. Berilah Bu Rika rezeki yang melimpah sebanyak yang beliau lakukan, memberi pertolongan kepada orang-orang yang tidak mampu. Doa Mira di sepanjang perjalanan menuju rumahnya. Sejak itu Mira berkurang pekerjaannya. Ia dapat belajar dengan tenang. Sepulang dari sekolah, ia bisa istirahat sebentar, kemudian mengantarkan baju-baju yang disetrika oleh ayahnya. Malam ia belajar sampai larut. Nduk, hari sudah malam, segeralah tidur. Ayahnya menegur. Sebentar lagi ya, jawab Mira.
Dalam menghadapi tes triwulan 1 ini, Mira memang benar-benar siap. Ia tidak akan mengecewakan Bu Rika dan ayahnya. Waktu di kelas 5, ia selalu meraih ranking 1. Di kelas 6 ini ia menginginkan mendapat ranking 1 lagi. Ia akan membuktikan kepada Rina, walaupun serba kekurangan, ia dapat meraih prestasi. Mungkin dengan cara ini Mira dapat merubah sikap Rina. Selama ini Rina mengolok-ngolok dirinya. Mira tidak tahu apa kesalahannya. Rina selalu iri padanya. "Mengapa kamu sering mengolok-ngolok Mira, Rin?" tanya Nina suatu hari. "Siapa yang mengolok-ngolok?" Rina mengelak tuduhan Nina. "Kamu sering membuat sakit hati Mira," kata Nina lagi. "Ah, sudahlah, jangan ikut campur urusan orang," jawab Rina sengit. "Aku bukan ikut campur urusan orang, tapi aku paling tidak suka orang yang mempunyai sifat dengki," kata Nina tidak kalah sengitnya. "Hei, mengapa kalian bertengkar?" Tiba-tiba Bu Guru Rika ada di antara mereka. "Rina, Bu," jawab Nina. Kok aku? Kamu kan yang mendahului, selalu ikut campur urusan orang," kata Rina. "Sudah, diam," bentak Bu Rika. Beliau marah sekali melihat kedua anak itu tidak mau diam. "Kalian ke kantor," kata Bu Rika memberi perintah pada dua anak itu. Keduanya segera mengikuti langkah Bu Rika menuju kantor guru. "Duduk," kata Bu Rika agak keras. Maaf. Bu Rika benar-benar marah. Murid-muridnya tahu kalau Bu Rika tidak suka melihat anak-anak bertengkar. Bu Rika selalu berkata, "Jika ada masalah, pecahkan secara kekeluargaan. Kalau tidak bisa memecahkannya, beritahu Bu Rika. Beliau akan membantu." Ternyata sekarang anak kelas 6 ada yang bertengkar. Tentu saja Bu Rika marah. "Sekarang ceritakan masalahnya sehingga kalian bertengkar. Nina dahulu," kata Bu Rika. "Saya hanya mengingatkan Rina, Bu. Rina sering menghina Mira. Saya tahu kalau Mira tidak bersalah, tapi entah kenapa Rina selalu menghinanya. Mira tidak pernah membalas hinaan Rina. Saya menjadi kasihan kepadanya. Untuk itulah saya mengingatkan kepada Rina. Akan tetapi Rina marah kepada saya. Katanya saya selalu ikut campur urusan orang," kata Nina menceritakan kelakuan Rina selama ini. "Betul apa yang diucapkan Nina, Rin?" tanya Bu Rika. Rina tidak menjawab pertanyaan Bu Rika. Tentu saja kemarahan Bu Rika bertambah. "Rina, jawab pertanyaan Bu Rika. Betul apa tidak ucapan Nina?" bentak Bu Rika. Mendengar bentakan Bu Rika, Rina mengangguk sambil menangis. "Mengapa kamu berbuat seperti itu, Rin?" tanya Bu Rika pelan. Kemarahannya agak reda. "Saya merasa dikalahkan, Bu. Di rumah saya selalu menang," jawab Rina sambil menangis. "Seharusnya
kamu malu kepada Mira. Walaupun Mira pekerjaannya banyak, tetapi dia masih bisa belajar. Kalau kamu ingin pandai seperti Mira, belajarlah lebih rajin atau belajar bersama Mira. Jangan Mira dianggap musuhmu. Harusnya kamu merasakan kasihan kepada Mira, bukan membencinya. Kamu kan anak orang kaya, bantulah dia. Siapa tahu dengan membantunya, kepandaiannya Mira dapat tertularkan. Rina masih menangis. Sekarang kamu harus berjanji di depan Bu Rika bahwa kamu tidak akan menghina Mira lagi. Rina hanya mengangguk. Nin, tolong panggilkan Mira. Nina segera keluar untuk memanggil Mira. Setelah Mira di hadapan Bu Rika, beliau menyuruh Rina meminta maaf kepada Mira. Mir, maafkan aku, kata Rina. Aku pun minta maaf, Rin, kata Mira merendah. Akhirnya kedua anak itu saling berjabatan tangan. Bu Rika tersenyum. Beliau bergembira sekali melihat kedua anak itu rukun kembali. Sekarang kalian kembali ke kelas. Bu Rika akan membagi rapor. Ketiga anak itu segera keluar dan masuk ke dalam kelasnya. Rapot yang dibagikan, Mira tetap ranking 1, ranking 2 Rina tidak termasuk di dalam 10 besar. Akan tetapi kali ini ia menerimanya dengan lapang dada. Bahkan ia mengucapkan selamat kepada Mira dan Nina. Selamat ya Mir, selamat ya Nin. Terima kasih Rin, jawab dua anak itu sambil tersenyum. Setelah semua anak menerima rapot, mereka diperkenankan pulang. Mir, kau bonceng aku saja ya, kata Rina. Mira memandang Nina. Nina menganggukkan kepala. Mereka beramai-ramai pulang. Bel sepeda mereka bunyikan. Sepanjang jalan mereka bernyanyi dengan riangnya. Perpaduan bunyi bel sepeda dengan suara mereka seolah-olah barisan musik yang digelar. Orang-orang di sepanjang jalan heran melihatnya. Seandainya mulai dulu aku berbuat baik dan tidak mempunyai rasa dengki kepada Mira, mungkin aku akan merasa gembira seperti ini setiap hari. Tidak jengkel terus-menerus melihat Mira dan Nina bergembira. Ternyata lebih enak mempunyai sahabat daripada mempunyai musuh, kata Rina dalam hati. Ayo Rin, kita singgah dulu ke rumah Mira. Tapi kalau kamu mau, kata Nina. Tentu saja aku mau, jawab Rina cepat. Ayo kita bermain di kebun, ajak Mira. Nina paling senang main di kebun Mira. Mereka bisa bermain petak umpet. Apabila lelah dapat bermain dan beristirahat di gubuk yang terdapat di tengah kebun sambil menikmati ketela pohon bakar. Rin, kamu pernah merasakan makan ketela pohon bakar? Tanya Nina. Makanan apa itu? Tanya Rina heran. Mira tertawa mendengar pertanyaan Rina. Rina memang anak orang mampu. Mana mau ia makan seperti itu. Akan tetapi Nina kok suka. Padahal Nina juga anak orang kaya, kata Rina dalam hati. Kamu hobinya kok melamun sih Mir? Seru Nina.
Ah, tidak. Aku cuman berpikir, seandainya mulai dari dulu kita seperti ini, alangkah bahagia hatiku mempunyai dua teman yang manis-manis, kaya lagi. Aku bangga sekali, walaupun aku orang tidak punya. Tapi kalian mau berteman denganku, ujar Mira sendu. Mir, berapa kali ya engkau menyatakan kalimat seperti itu? 1000 kali tahu tidak? Aku sampai bosan mendengarnya. Kali ini dengarkan aku. Yang kaya itu orang tuaku, bukan aku, kata Nina berapi-api. Mira memandang wajah sahabatnya sambil tersenyum. Kamu kalau marah, matamu indah sekali, Nin. Bagaikan bintang kejora berkedip-kedip di timur sana. Mendengar perkataan Mira seperti itu, Rina tertawa. Nina akhirnya ikut tertawa. Aku sampai lupa kalian mau minum apa? Dingin atau panas? Tanya Mira sambil melompat turun dari gubuk. Air putih saja, Mir. Sementara kamu mengambil air putih, aku dan Rina mau membuat bara api untuk membakar ketela pohon. Boleh tidak aku mencabut ketela pohonnya? Tidak perlu mencabut, Nin. Di dapur ada sisa ketela pohon. Kemarin sore ayah telah mencabutnya. Sebentar aku ambilkan. Sambil menanti matangnya ketela pohon yang dibakar, Nina mulai merencanakan acara liburan Caturwulan 1 ini. Aku liburan ini akan pergi ke rumah kakek di Trenggalek. Kalau kalian mau, aku ingin kalian ikut, kata Nina. Aku ikut, Nin. Tetapi tentu saja kalau ayah dan ibu mengizinkan, kata Rina. Rasanya kalau kamu, orang tuamu pasti mengizinkan, Rin. Yang kita pikirkan sekarang adalah Mira. Kalau aku bukan masalah diizinkan atau tidak, aku tidak tega meninggalkan ayah sendiri di rumah. Jika aku pergi, siapa yang menyiapkan makanan untuk ayah? Siapa yang mengantarkan baju-baju setrikaan itu? Pasti ayah akan kesulitan jika aku tidak ada, kata Mira sedih. Kamu bisa pergi, Nduk. Jangan pikirkan ayah. Tiba-tiba Pak Bakar di samping gubuk. Entah dari mana datangnya, Mira meloncat dari tempat duduknya. Ayah, Mira akan tetap bersama ayah. Mira tidak akan meninggalkan ayah sendiri, kata Mira sambil memeluk tubuh ayahnya. Loh, memangnya kamu mau pergi ke berapa hari? Tanya Pak Bakar. Libur Caturwulan ini hanya 1 minggu, Pak. Jadi ke Trenggalek kira-kira 5 hari. Saya ingin Mira ikut. Masalah biaya saya menanggungnya, sahut Nina. Pergilah kalian bersenang-senang. Bapak menyetujui kepergian Mira. Terima kasih, Pak, sahut Nina. Lalu ayah bersama siapa? Tanya Mira. Ayah akan mengajak Pak Dullah, tetangga sebelah, untuk menemani agar kamu tenang dalam bepergian. Bagaimana? Kamu puas? Jawab ayahnya sambil tersenyum. Sekali lagi Mira memeluk ayahnya. Terima kasih, ayah. Ayah baik sekali.
Ayahnya mengelus-ngelus rambut Mira dengan lembut. Pergilah anakku, engkau patut bersenang-senang, engkau masih anak-anak. Jangan selalu memikirkan sesuatu yang belum patut kau pikirkan. Ketela pohonmu nanti gosong, tukas Pak Bakar mengalihkan pembicaraan. Ketiga anak itu melompat mendekati bara api, mengambil kayu untuk mencari ketela pohon yang telah dipendam dalam bara api itu. Sementara itu Pak Bakar meninggalkan mereka dengan diam-diam. "Aduh, punyaku gosong," teriak Rina. "Alhamdulillah punyaku tidak gosong," tukas Nina. "Punyaku juga tidak," kata Mira. Ketela pohon bakar itu mereka letakkan di atas daun pisang. Dengan pelan-pelan mereka menguliti ketela pohon bakar itu. Ternyata hanya luarnya saja yang gosong, dalamnya tidak. Enak juga ketela pohon yang dibakar ini, ujar Rina. "Ya enak, karena di rumahku tidak ada makanan lagi selain makanan ketela pohon bakar ini," kata Mira sambil tertawa. "Aku berkata jujur," kata Rina dengan sungguh-sungguh. "Iya, percaya," tukas Nina. "Rencana pergi ke Trenggalek itu kapan, Nin?" tanya Rina. "Hari Minggu," jawab Nina. "Masih 2 hari lagi," kata Mira. "Mengapa?" tanya Nina heran. "Maksudku, aku masih punya waktu 2 hari lagi membantu ayah," jawab Mira. "Aduh Mir, kita pergi tidak lama kan? Kamu ini macam nenek-nenek yang akan meninggalkan cucunya saja," kata Rina bergurau. "Kamu tidak tahu peranan Mira dalam keluarganya," tukas Nina membela Mira. Sudah, lupakan masalahku itu. Sekarang ke depan yuk. Di sini sudah mulai panas," ajak Mira. Hampir pukul 12. Aku pulang, Mir," kata Nina. "Ya, aku juga," tukas Rina. Kok keburu amat?" tanya Mira. "Keburu apa? Kita sudah hampir 2 jam di sini," seru Nina. "Ya, tidak terasa. Aku, Nen, kita pulang. Ayo, Nen, kita pulang," ajak Rina. Setelah berpamitan kepada Pak Bakar, Rina dan Nina pulang dengan hati riang. Nina berjanji akan menjemput Mira hari Minggu depan untuk bersama-sama pergi ke Trenggalek. Itulah ceritanya hilangnya kebencian, yaitu kebencian Rina terhadap Mira. Dan sekarang mereka sudah menjadi teman yang baik, berarti sahabatan bertiga-tiga. Alhamdulillah, terima kasih saudara-saudaraku yang masih setia di channel ini. Sampai di sini dulu yang bagian ketiga, hilangnya kebencian, dan kita nantikan bagian yang keempat, yaitu awal perjuangan. Terima kasih. Wassalam, sampurasun dulur dengan Bang Opik. Terima kasih, sampai jumpa.